وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 20 Safar 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita sudah mulai pembahasan ayat yang ke-27 dari surat At-Takwir. Apa bunyinya? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran tidak lain dan tidak bukan merupakan zikrun lil alamin. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas in huwa illa dzikrun. Sebagaimana yang telah kita janjikan, malam hari ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu lil alamin. Namun sebelum kita membahas tema malam hari ini, saya ingin kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah zikrun. Zikrun ini memiliki beberapa makna. Saat itu kita membawakan berapa? 5. Yang pertama, nasihat. Bahwa Al-Quran merupakan apa? Nasihat. Yang kedua, bagus. Bahwa Al-Quran adalah zikir. Yang ketiga, kemuliaan. Bahwa Al-Quran akan membawa apa? Kemuliaan. Yang keempat, Al-Quran merupakan penjelas. Dan yang kelima, merupakan pengingat. Muncul pertanyaan, Al-Quran itu merupakan nasihat, pengingat, penjelas. Muncul pertanyaan, untuk siapa? Jawabannya, lil alamin. Al-Quran itu merupakan nasihat untuk al-alamin. Muncul pertanyaan, loh, al-alamin niku sinten? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-jinnu wal insu. Al-alamin di dalam konteks ayat ini maknanya adalah manusia dan jin. Sinten? Manusia dan jin.
Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai nasihat untuk manusia dan jin. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu Al-Quran untuk manusia. Nanti habis itu kita akan jelaskan Al-Quran untuk sinten? Untuk jin. Pertama, Al-Quran itu diturunkan untuk manusia. Manusia yang mana? Semua. Orang Arab apa orang Indonesia? Hah? Semuanya. Manusia yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau termasuk yang di zaman ini? Semuanya. Hah? Semuanya. Kalau yang menjelang hari kiamat juga termasuk. Termasuk. Berarti Al-Quran itu juga diturunkan kepada orang kafir atau hanya untuk orang Islam? Orang kafir dan orang Islam. Inilah yang diistilahkan dengan universalitas ajaran Al-Quran. Apa? Universalitas ajaran Al-Quran. Al-Quran itu berlaku universal. Bukan khusus untuk bangsa Arab. Bukan khusus untuk umat Islam saja. Bukan. Berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi Allah Azza wa Jalla selain menurunkan kitab suci Al-Quran, Allah juga menurunkan apa? Kitab-kitab yang lain. Contoh apa? Taurat, Zabur, Injil. Ada juga yang mengatakan Suhufu Ibrahim dan Suhufu Musa. Suhufu Ibrahim wa Musa. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang tadi saya sebutkan. Kalau Al-Quran itu bersifat universal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain, yang lebih tegas lagi, yang lebih gamblang. Yaitu firman-Nya dalam surat Al-Furqan. Ayat yang pertama. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdih. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Napa Al-Furqan? Al-Quran. Ala abdihi, kepada hambanya. Sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira. Al-Quran itu sengaja diturunkan lil alamin, untuk alam semesta. Nadhira, sebagai peringatan. Jadi Al-Quran itu enggak cuma berlaku buat orang Arab tok. Terus kemudian Nusantara beda gitu. Nah, sama saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi jangan kita
terprovokasi atau terpengaruh dengan propaganda kayak tulis Islam Arab. Enggak. Islam itu berlaku untuk semuanya. Bahkan untuk umat-umat selain umat Islam. Ini yang kemudian membedakan antara Nabi penutup seluruh Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi-Nabi yang diutus sebelum beliau. Secara gamblang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi yang diutus sebelumku diutus untuk kaumnya saja. Berarti nabi-nabi Bani Israel itu diutus hanya untuk sinten? Bani Israel. Makanya Taurat, Injil itu buat siapa? Bani Israel. Terus apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa bu'itstu ana, adapun aku, kata beliau, diutus ilan nasi kafah. Adapun aku diutus untuk manusia semuanya. Lintas tempat, lintas waktu. Ya, lintas tempat berarti Arab iya, Cina iya, Amerika iya, ya, Eropa iya, Australia iya, Indonesia iya, semuanya. Ini lintas apa? Tempat. Dan lintas waktu. Berlaku untuk manusia yang hidup di zaman itu, zaman Rasulullah SAW diutus. Kemudian zaman sesudahnya, sampai kita hari ini, bahkan sampai kapan? Hari kiamat. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman, maka beliau akan mengamalkan syariatnya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Berarti Al-Quran itu diturunkan untuk siapa? Semua manusia. Sehingga ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada sinten? Semua manusia. Ya, jadi kita punya kewajiban untuk berdakwah. Berarti dakwah itu nggak cuma kepada sesama Muslim, termasuk kepada non-Muslim. Itu kewajiban. Ya, supaya apa? Supaya mereka mendengarkan Al-Quran. Bahkan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebuah syariat, yaitu ketika ada orang kafir minta perlindungan kepada umat Islam, maka disuruh nopo? Diberi perlindungan. Fa'ajirhu, kata Allah, berilah dia perlindungan. Memberi perlindungan kepada orang kafir ini ada tujuannya. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Berilah dia perlindungan supaya dia ada kesempatan untuk mendengar firman Allah, yaitu Al-Quran.
Makanya sepanjang sejarah ada nggak orang kafir yang mendengarkan Al-Quran terus dapat hidayah? Bukan ada. Kenapa? Banyak. Ya, subhanallah. Pernah ada seorang muslim di negara barat. Saya nggak tahu. Pokoknya di salah satu negara barat. Entah di Amerika, entah di Eropa. Dia membawa ini apa namanya? Apa? Headset. Ya. Yang dicolokin ke MP3. Isinya adalah surat Al-Fatihah. Pokoknya Al-Quran lah. Yang dibaca oleh salah satu dari imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Yang sangat merdu sekali. Dia random. Ya, pergi ke tempat-tempat umum di negeri tersebut, di negeri non-muslim. Kemudian menawarkan kepada orang-orang non-muslim itu untuk mendengarkan. Terutama dia akan lihat-lihat orang yang kayaknya nggak pernah dengar, nggak tahu ini apa, gitu. Ternyata satu ditawari dulu tentunya, mau nggak dengerin ini. Kalau nggak mau, nggak akan maksa. Jadi nggak tuh, enggak. Tawari, mau nggak ini ada sesuatu? Saya pengen kamu dengerin terus kamu beri komentar. Tolong kasih komentar. Subhanallah. Dari sekian banyak yang diberi kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran itu, komentarnya itu hampir semuanya positif. Ada yang komentarnya, ini sangat menakjubkan, amazing. Saya seakan-akan berada di sebuah tempat yang indah, penuh dengan bunga-bunga. Saya mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dan rata-rata orang-orang itu ketika ditanya, kamu tahu ini apa? Enggak. Jadi dia itu nggak tahu kalau itu Al-Quran. Ditanya, kamu paham ini? Lawong ini apa saja nggak tahu, apalagi paham? Nggak paham. Saya nggak ngerti ini apa. Tapi begitu saya mendengar, saya mendapatkan kedamaian, ketentraman, ketulusan, ketenangan. Yang itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Ya. Coba bandingkan dengan sebagian umat Islam. Ketika nyetel radio isinya Quran. Quran maning. Radio kok isinya Quran tok. La haula wala quwata illa billah. Ki wong Islam ki. KTP-nya apa? Islam. Orang kafir, non-muslim, mendengarkan Al-Quran, menikmati. Dia takjub, kagum, tidak pernah merasakan kedamaian seperti saat itu. Jadi tugas kita adalah menyampaikan Al-Quran kepada sebanyak mungkin manusia. Masalah dia akan mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Ya. Dan ingat, keberhasilan seseorang di dalam mendakwahkan Al-Quran itu bukan diukur dari diterima atau tidak diterima. Bukan diukur dari banyak atau sedikit yang mau mendengar. Bukan. Oh, kalau banyak berarti berhasil, kalau sedikit berarti gagal. Enggak, bukan dari situ mengukurnya.
Akan tetapi diukurnya adalah apakah proses kita dalam berdakwah benar atau tidak. Proses berdakwah benar itu bagaimana Ustadz? Landasannya ilmu atau tidak. Jadi rolih dakwah niku asalan, boten bareng. Kemudian ikhlas atau tidak ketika berdakwah. Lalu caranya bijaksana atau tidak. Kalau seandainya seluruh syarat-syarat tadi sudah dipenuhi, dakwahnya berlandaskan ilmu, dilakukannya dengan penuh keikhlasan, cara menyampaikannya hikmah, bijak. Kok kemudian yang ikut cuma sedikit? Gagal nama badan. Kok sepi? Gagal nama badan? Enggak gagal. Rasulullah SAW pernah bercerita. Dikasih kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat kejadian di hari kiamat. Yang akan terjadi di hari kiamat. Ya, jadi Nabi dikasih kesempatan untuk melihat surga, melihat neraka, kemudian melihat peristiwa yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Salah satu cuplikan yang beliau ceritakan. Ya'ti nabiyyun wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Aku melihat nanti di hari kiamat akan datang seorang nabi. Pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Sinten? Nabi. Nabi sama ustadz tinggi mana? Ya Nabi. Nabi punya mukjizat, ustadz? Nggak punya. Nabi. Yang datang, yang ikut cuma pinten? 1 atau 2. Dan yang lebih dahsyat lagi. Wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tok til jalan sendiri dari kiamat. Adakah di antara jamaah sekalian yang berani mengatakan bahwa nabi-nabi tadi itu telah? Gagal? Ada yang berani ngomong seperti itu? Karena sukses dan gagal di dalam berdakwah bukan diukur banyak atau sedikit yang mengikuti. Diterima atau tidaknya dakwah yang kita sampaikan. Bukan. Prosesnya benar apa enggak? Kenapa? Karena urusan hidayah, membuka hati, itu hanya Allah yang mampu. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW disampaikan oleh Allah kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sinten salah satunya? Pamannya sendiri. Siapa? Abu Thalib. Yang punya jasa yang begitu besar untuk merawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melindungi beliau dan melindungi dakwah beliau dari gangguan musyrikin Quraisy. Tak mampu Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa kata Allah? Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Oke, berarti kewajiban kita setelah tahu bahwa Al-Quran itu bersifat universal,
kewajiban kita adalah menyampaikan Al-Quran ini kepada sebanyak mungkin manusia. Oke. Pembahasan pertama selesai. Al-Quran untuk sinten? Manusia. Pembahasan kedua, apa tadi? Al-Quran untuk jin. Ya, Al-Quran untuk jin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu adalah zikrun untuk al-alamin. Sudah kita sampaikan penafsiran Ibnu Abbas. Al-alamin adalah manusia dan jin. Tadi sudah selesai pembahasan tentang Al-Quran buat manusia. Sekarang Al-Quran buat jin. Sebagaimana manusia, jin juga punya kewajiban untuk mengamalkan Al-Quran. Ayat yang tidak asing buat kita. Surat Az-Zariyat. Napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti yang punya kewajiban untuk beribadah manusia atau jin? Dua-duanya. Yang punya kewajiban untuk mengikuti Al-Quran jin atau manusia? Dua-duanya. Yeah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam Al-Quran mendakwahi sinten? Jin. Dalam surat Al-Jin. Ya. Hafal nak Al-Jin? Ayat pertama kedua hafal enggak? Mau baca? Enggak mau. Kasih hadiah. Mau. Hadiahnya kupat tahu ya. Ya, ta'awud ayat pertama sama kedua. Coba. Sini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na al-ajaba ya'muru subhanahu Barakallahu fiik. Surat Al-Jin ayat pertama sampai ayat minten kedua. Qul uhiya ilayya. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jinni. Bahwasanya ada sekelompok jin istama'a, ikut mendengarkan apa? Al-Quran. Istama'a nafarum minal jinni faqalu. Maka apa komentar mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Barusan kami mendengarkan Quran yang ajaib. Amazing. Yahdi ila rusdi. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kebenaran. Fa'amanna bih. Maka kami pun beriman dengan Al-Quran tersebut. Sinten? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai jin. Mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Bukan hanya kejadian itu disampaikan dalam surat Al-Jin. Di dalam ayat yang lain juga Allah bercerita. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Surat apa? Al-Ahqaf
ayat 29 sampai 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami arahkan para jin, ya, sekelompok dari mereka untuk mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika serombongan jin ini hadir ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau membacakan Al-Qur'an, maka jin-jin ini berkata kepada teman-temannya, ansitu. Napa ansitu? Sing anteng. Gue jin be ngerti, jin be ngerti adab. Masa menungsa kalah. Al-Quran itu ketika dibacakan, didengarkan, disimak, berusaha untuk dipahami. Pernah ada kejadian, ya, dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bareng-bareng beliau, Ibnu Mas'ud, para sahabat dan Rasulullah SAW. Dalam sebuah perjalanan, mereka istirahat di sebuah tempat, di sebuah lokasi. Dan di malam itu, para sahabat kehilangan Rasulullah SAW. Baru pagi harinya mereka ketemu lagi sama Nabi SAW. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, faqadnaka fatalabnaka falam najidka. Wahai Rasul, semalam kami ini kehilangan engkau. Kami cari di mana-mana, tidak ada. Fabitna bi syarri laylah. Maka semalam kami itu tidur dalam keadaan yang sangat gelisah. Kan jangan-jangan ada yang menculik Rasul. Jangan-jangan ada yang bahkan mungkin membunuh Rasul. Maka kami malam tadi bingung, sebingung-bingungnya. Faqala, maka Nabi kemudian bercerita. Atani da'i al-jin. Tadi malam itu ada da'inya jin. Ustadz jin. Datang kepadaku. Fadhahabtu ma'ahum faqara'tu alaihimul Qur'an. Maka aku pun pergi bersama da'i jin itu kepada kaumnya untuk membacakan Al-Quran. Lalu Nabi SAW mengajak Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat ke lokasi Nabi membacakan Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Maka saat itu aku bisa melihat bekas-bekas gosong. Di mana? Di tanah. Ya, karena jin itu terbuat dari apa? Dari api. Hadis riwayat Muslim. Berarti habis ini saya mau nyari tempat-tempat angker, Ustaz. Malah kesurupan. Aduh. Kayak anaknya urung tangi subuhan wis digugah apa urung. Ini adalah kewajibannya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita umatnya, fokusnya kepada siapa? Sesama manusia. Ya. Itu tugas kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.